Aspek ke-9, perlakuan risiko. Tujuan dari perlakuan terhadap risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi-opsi dalam mengatasi risiko tersebut. Dalam menilai aspek ini, ada dua indikator yang harus dilihat, yaitu: pertama, pembagian wewenang perlakuan risiko kepada para risk owner. Maksudnya adalah, manajemen perusahaan mendelegasikan wewenang untuk menentukan perlakuan risiko kepada para risk owner sesuai jenjang tanggung jawab masing-masing. Perlakuan risiko harus mempertimbangkan cost-benefit analysis. Tindakan perlakuan risiko dilakukan sesuai dengan skala prioritas risiko. Selain itu, setiap perlakuan risiko harus sesuai dengan rentang waktu yang telah direncanakan, mendokumentasikan implementasinya, dan melaporkan kemajuan perlakuan risiko tersebut secara periodik. Indikator yang kedua adalah penentuan atau pemilihan perlakuan risiko telah efektif. Maksudnya adalah melihat apakah penentuan atau pemilihan perlakuan risiko telah melalui proses analisis yang memadai dengan didukung oleh data yang relevan, kompeten, dan cukup dalam memperkirakan pengaruh suatu perlakuan risiko terhadap pengurangan likelihood dan dampaknya. Kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan penanganan risiko yang tepat adalah: 1. Penanganan yang dapat mengurangi tingkat risiko sampai dengan tingkat yang dapat diterima dari sudut pandang enterprise-wide. 2. Penanganan yang dapat mendukung terlaksananya strategi dan tercapainya tujuan perusahaan. 3. Mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh dari penanganan risiko terhadap operasi perusahaan. 4. Penanganan yang telah mempertimbangkan kemampuan atau kapabilitas perusahaan. 5. Penanganan yang telah mempertimbangkan kesesuaian jangka waktu pelaksanaan penanganan risiko dengan jangka waktu eksposur risiko. 6. Adanya review secara periodik atas penanganan risiko yang ditentukan, serta melakukan penyempurnaan yang diperlukan atas hasilnya. Perlakuan risiko dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu perlakuan risiko negatif atau downside risk. Perlakuan risiko dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu perlakuan risiko negatif atau downside risk dan perlakuan risiko positif atau positive risk. Aspek ke-10, monitoring dan review. Dalam menilai aspek monitoring dan review, terdapat 3 indikator yang dilihat, yaitu: pertama, pelaksanaan monitoring telah berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari risk assessment yang dilakukan secara berkala, minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kedua, pelaksanaan review secara efektif. Yang dinilai dalam indikator ini adalah apakah terdapat review atas efektivitas perlakuan risiko yang telah ditetapkan. Review atas efektivitas perlakuan risiko harus dilakukan secara periodik oleh manajemen dan risk owner, serta dilakukan perhitungan kembali atas dampak finansial dan non-finansialnya untuk menentukan status risiko tersebut. Indikator terakhir adalah adanya tindak lanjut dan laporan kelemahan proses manajemen risiko. Laporan hasil review atas efektivitas proses manajemen risiko harus disampaikan kepada manajemen untuk selanjutnya perusahaan menindaklanjuti kelemahan yang ditemukan dari proses manajemen risiko. Manajemen risiko dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi adanya risiko yang berdampak terhadap ketahanan dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus mengumpulkan semua risiko yang mempengaruhi sasaran perusahaan di bidang ketahanan dan keberlanjutan usaha ke dalam satu kategori risiko. Aspek ke-11 atau yang terakhir yaitu pelaporan. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek ini adalah pelaporan kinerja manajemen risiko secara berkala. Adapun parameter dari indikator tersebut adalah: 1. Terdapat laporan profil risiko yang disusun secara berkala sesuai ketentuan atau pedoman. 2. Terdapat laporan pengelolaan atau kinerja manajemen risiko yang disusun secara berkala sesuai ketentuan atau pedoman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunduh pedoman pada kolom deskripsi.